Isu-isu yang meliputi dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai permasalahan terkait dengan kualitas guru yang rendah. Guru merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, di mana guru memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar. Kesejahteraan guru yang rendah. Guru diklasifikasikan menjadi dua, yaitu guru dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Perbedaan menonjol yang dapat terlihat di antaranya kedua adalah pada segi ekonomi, di mana gaji yang didapatkan keduanya sangat berbeda. Permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM di dalam dunia pendidikan, yaitu bullying, pelecehan seksual, berbagai permasalahan terkait dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran kurang inovasi dan kreatif, rendahnya minat baca pada pelajar, berbagai permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana, berbagai permasalahan terkait dengan biaya pendidikan. Isu-isu di Indonesia terkait kesehatan. Sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020 lalu, berbagai penyakit baru dan misterius juga terus berdatangan. Tapi, bukan hanya penyakit yang mewarnai dunia kesehatan di Indonesia, ada banyak peristiwa kesehatan yang juga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023, yaitu seperti penyakit hepatitis akut pada anak, gagal ginjal akut, polio, jumlah penderita HIV membeludak, diabetes anak, pengobatan alternatif idadayal, penyakit kencing tikus. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia sekarang ini. Isu-isu di Indonesia terkait ekonomi. Ada beberapa isu terkait persoalan ekonomi yang perlu kita ketahui, di mana hal ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depannya. Saat ini kondisi global sedang penuh ketidakpastian, sehingga optimisme yang selama ini selalu digaungkan banyak pihak dinilai terlalu berlebihan. Dua isu atau masalah yang sekarang ini ada di Indonesia. Yang pertama, urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Selama ini Nawir menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Bahkan realisasi laju pertumbuhan ekonomi saat ini jauh dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dalam era Orde Baru. Yang kedua, kalah saing mengungkit daya saing. Terkait isu ini, Nawir mengungkapkan survei terhadap perusahaan di Jepang menunjukkan penurunan popularisasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung. Dalam 3 tahun ini, peringkat Indonesia terus turun. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Membaiknya peringkat EODB atau Ease of Doing Business belum mampu mendorong peningkatan investasi saing. Realisasi investasi asing di Indonesia cenderung menunjukkan penurunan pada 2018 jika dibanding 2017. Itulah beberapa isu-isu yang ada di Indonesia ini terkait dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.